Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai rekayasa genetika, stem cell, dan insulin. Dengan kami anggota kelompok yaitu Dina Nur Hanifah, NIM C3101901996. Kemudian ada Nur Auliasa Fitri, NIM C3101901996, dan juga Hanisa Nur, NIM C3101901959. Kemudian lanjut pada bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada rekayasa genetika. Di sini ada bayi tabung dan cloning. Kemudian pembahasan selanjutnya ada batasan, perkembangan, dan juga pandangan dalam Islam. Kemudian yang kedua ada stem cell, ada batasan dan pandangan dalam Islam. Kemudian yang terakhir ada insulin, mengenai pandangan dalam Islam. Yang pertama yaitu cloning. Cloning berasal dari bahasa Yunani yaitu klon, yang artinya yaitu patahan atau potongan dari tanaman. Kemudian cloning adalah proses penggandaan makhluk hidup dengan cara transfer inti sel atau nukleus dari sel janin yang sudah berdiferensiasi menjadi sel dewasa. Nah, cloning ini dapat dilakukan pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang pertama yaitu ada cloning pada tumbuhan. Cloning pada tumbuhan ini sering disebut dengan kultur jaringan tanaman. Tujuannya untuk mendapatkan benih unggul sehingga produktivitas hasil pertanian dapat meningkat. Nah, tujuan secara rincinya yaitu yang pertama ada mendapatkan tanaman yang tahan hama. Kemudian yang kedua menghasilkan tanaman yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga mendapatkan tanaman dengan produksi yang meningkat. Yang keempat menghasilkan bibit tanaman unggul. Selanjutnya pada cloning hewan. Cloning pada hewan adalah menghasilkan keturunan aseksual dari individu tunggal. Nah, percobaan pertama pada 1997 di sini ada domba tanpa ayah dan sekarang dikenal dengan domba Dolly. Domba Dolly merupakan hasil pembiakan vegetatif karena sel telur tidak dibuahi sperma. Contohnya pada seperti ini mekanismenya. Jadi ada domba berwajah hitam. Nah, ini mendonorkan sel telurnya. Sel telur, kemudian inti dari nukleusnya itu dibuang atau nukleusnya itu dibuang. Kemudian juga ada domba berwajah putih. Itu diambil selnya, bisa dari sel mamai ataupun yang lain, kemudian digabungkan. Nah, setelah itu diberikan tekanan listrik agar sel telurnya itu merasa bahwa sudah dibuahi. Kemudian akan menghasilkan embrio dan ditanam lagi pada rahimnya domba berwajah hitam. Nah, hasilnya nanti ada domba dengan wajah putih. Seperti itu. Kemudian cloning pada manusia. Nah, munculnya ide cloning pada manusia dipicu karena satu, membantu pasangan mandul. Yang kedua, penyembuhan penyakit. Yang ketiga, imajinasi liar manusia yang tidak pernah puas akan segala ilmu. Kemudian cloning pada manusia tidak harus membutuhkan sel reproduksi, tetapi bisa dengan sel tubuh atau somatik seseorang. Nah, cloning pada manusia umumnya dapat dimanfaatkan untuk satu, membantu seseorang yang mandul untuk mempunyai keturunan. Yang kedua, mengganti organ atau jaringan tubuhnya yang rusak atau berpenyakit dengan jaringan tubuh embrio hasil cloning. Kemudian yang ketiga, pengobatan beberapa penyakit keturunan. Yang keempat, pengobatan seperti penyakit kanker. Nah, contohnya cloning pada manusia yaitu bayi tabung. Nah, ini mekanismenya seperti ini. Sel telur dari perempuan diambil, kemudian ditempatkan pada wadah khusus seperti ini. Kemudian diambil juga sel sperma, nanti ditempatkan pada wadah yang sama dengan sel telur yang telah diambil tadi. Nah, akan terjadi pembuahan dan diberikan tegangan listrik tadi sehingga sel telur akan merasa sudah dibuahi. Setelah itu, setelah terjadi embrio, maka akan ditanam kembali pada rahim perempuan itu tadi. Kemudian lanjut pada pandangan Islam mengenai rekayasa genetika. Nah, rujukan ayat yang diambil ada surat Al-Hajj, kemudian
ayat 5, kemudian surat Ali Imran ayat 59, kemudian Ali Imran ayat 45 sampai 47. Yang pertama, pandangan Islam mengenai rekayasa genetika. Jika cloning dengan tujuan mendapatkan keturunan tanpa pernikahan, jelas hukumnya haram. Kemudian cloning dengan tujuan mendapatkan keturunan pada pasangan yang mandul, sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi ada yang mengharamkan. Kemudian yang ketiga, cloning untuk penyembuhan penyakit, itu hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, cloning untuk menghambat ketuaan, maka hukumnya haram, karena ketuaan ini memang sudah kepastian yang atau memang terjadi pada manusia. Jadi kalau menghambat ketuaan berarti menyalahi sunatullah, maka hukumnya haram. Selanjutnya pada stem cell. Stem cell didefinisikan sebagai sel yang mempunyai sifat meregenerasi sel dirinya sendiri dan mampu berdiferensiasi menjadi sel lain. Di sini peraturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Nomor 833 Kementerian Kesehatan per 9 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan sel punca atau stem cell. Nah, stem cell ini mempunyai sifat, ada dua, yaitu yang pertama differentiate, yaitu mampu berdiferensiasi. Kemudian yang kedua self-regenerate atau self-renew, yaitu mampu meregenerasi. Kemudian penggolongan stem cell. Yang pertama ada sel totipotent, yaitu berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Contohnya pada sel embrionik awal seperti zigot dan marola. Nah, ini misalnya tadi kan dijelaskan setelah dibuahi kan menjadi embrio. Nah, yang pertama kan mesti menjadi sel, kemudian akan menjadi jantung, kemudian organ-organ yang lain. Nah, itu selnya disebut totipotent karena dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Kemudian yang kedua ada pluripotent, yaitu berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, yaitu eksoderm, mesoderm, dan endoderm. Tetapi sel ini tidak dapat menjadi jaringan ekstra embryonik sel seperti plasenta. Yang kedua ada multipotent, yaitu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel seperti hemopoietik menjadi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian yang keempat unipotent, yaitu berdiferensiasi menjadi satu jenis sel, contohnya eritroid progenitor sel menjadi sel eritrosit. Jadi contoh yang ketiga dan keempat ini ada pada sel pada proses hemopoietik. Nah, hemopoietik ini dapat menjadi sel eritrosit, leukosit, dan trombosit, maka selnya itu disebut multipotent. Tapi ketika hemopoietik ini menjadi eritrosit, pasti untuk dirubah dulu menjadi eritroid progenitor sel. Nah, sebelum menjadi eritrosit itu sendiri. Makanya eritroid progenitor sel itu disebut unipotent karena berdiferensiasi menjadi satu jenis sel. Kemudian penggolongan stem cell berdasarkan sel induk. Yang pertama, embryonic stem cell. Diambil dari embryonic donor, embryonic hasil sisa bayi tabung, dan embryonic therapeutic cloning. Yang kedua, adult stem cell, yaitu diambil dari sel dan jaringan orang dewasa. Kemudian pada bahasan selanjutnya yaitu penggunaan stem cell. Yang pertama untuk terapi gen, yang kedua terapi penyakit kanker, yang ketiga terapi penyakit degeneratif, dan yang keempat pengembangan obat baru. Selanjutnya pandangan Islam mengenai stem cell. Nah, MUI Malaysia melalui keputusan Mudzakarah ke-51 menghasilkan bahwa untuk tujuan medis dan tidak melanggar syarak maka diperbolehkan. Dan untuk Indonesia sendiri pada Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 asalkan tidak berasal dari sel reproduksi dan sel embrionik maka diperbolehkan. Seperti itu. Kemudian lanjut pada insulin. Insulin merupakan hormon yang digunakan untuk mengatur gula dalam tubuh. Penderita diabetes memerlukan hormon insulin dari luar guna mengembalikan kondisi gula tubuhnya menjadi normal kembali. Nah, klasifikasi dari insulin yang berasal dari luar itu ada 2. Berdasarkan asal itu ada insulin manusia dan juga insulin analog. Insulin manusia ini cara kerjanya mirip dengan insulin yang diproduksi oleh tubuh manusia, tepatnya pada pankreas. Kemudian
insulin analog terjadi proses modifikasi genetik agar insulin dapat bekerja lebih cepat atau diatur lama kerjanya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kalau dari klasifikasi lama kerja, maka ada 3, yaitu pendek atau cepat, lama kerjanya sekitar 4-8 jam, kemudian menengah dengan lama kerja 8-12 jam, dan panjang yaitu dengan lama kerja 12 hingga 24 jam. Kemudian contoh nama dan komposisi insulin yang haram. Contohnya ada Mixtard. Nah, jenis ini komposisinya yaitu produk campurannya tart berisi 30% soluble HM insulin dan 70% isopen HM insulin atau monokomponen manusia, rekombinan DNA. Kemudian contoh nama dan komposisi insulin yang halal. Yang pertama ada Humulin Regular Soluble Human Insulin atau rekombinan DNA origin, yaitu komposisinya humulin 30 atau 70 regular soluble human insulin 30% dan human insulin suspensi 70% atau rekombinan DNA origin. Yang kedua ada Humalog atau Humalog mix 25 dengan komposisi per Humalog insulin lispro per Humalog mix 25 insulin lispro 25%, insulin lisproprotamin suspensi 75%. Kemudian pandangan Islam mengenai insulin. Jika dalam keadaan darurat dan tidak ada obat lain selain penyuntikan insulin, maka berdasarkan fatwa ulama membolehkan dengan catatan penggunaan insulin yang halal atau dari komposisi yang halal. Nah, jika berkomposisi dari zat yang memang haram seperti babi, maka jelas hukumnya haram. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.